Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Fitri Aprilia, bisa dipanggil dengan Bu Fitri. Di sini nanti saya akan mengampu mata pembelajaran kepariwisataan, di mana dalam mata pembelajaran kepariwisataan nanti berada di 3 jurusan di SMK Mataram, khususnya itu ada di jurusan APH atau perhotelan, tata boga, dan tata busana. Ini adalah alamat email saya. Apabila ada pertanyaan boleh email saya melalui email ini. Oke. Untuk pembelajaran ini saya berharap kalian bisa mengikuti dengan baik dan menyenangkan. Di dalam pembelajaran industri pariwisata itu terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama nanti siswa diharapkan mampu menjelaskan atau mendeskripsikan pengertian dari pariwisata itu sendiri. Lalu siswa juga diharapkan tahu sejarah pariwisata dan pengertian dari industri pariwisata itu sendiri. Nah, ini adalah sejarah pariwisata di dunia. Awalnya itu dimulai pada awal peradaban manusia, khususnya pada masa prasejarah. Orang-orang pada masa dahulu itu sering berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan makan dan lingkungan yang aman. Ini adalah sejarah pariwisata di Indonesia. Kegiatan pariwisata di Indonesia itu sudah dilakukan sejak zaman dulu, atau lebih tepatnya ketika masa kerajaan, di mana para pejabat kerajaan itu sudah mulai melakukan perjalanan wisata atau perjalanan ke suatu daerah, walaupun di tempat atau daerah tersebut belum memadai suatu sarana prasarana di daerah tersebut. Nah, sejarah pariwisata di Indonesia itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama pada saat periode penjajahan Belanda, kedua pada saat penjajahan Jepang, dan yang ketiga itu periode setelah Indonesia merdeka. Nah, ini adalah masa pada penjajahan Belanda. Pada tahun 1910 sampai 1912 itu keluarlah keputusan Gubernur Jenderal atas pembentukan Vereniging Toeristenvelker atau FTV. Itu adalah sebuah organisasi biro wisata pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1926 diganti dengan Lisen Linderman atau Lisin, di mana Lisin ini adalah cabang dari FTV. Lalu pada tahun 1928 Lisin diganti dengan Netherlands Toeristenbonding atau NITOR, dan ini sampai sekarang. Lalu pada abad ke-19 itu muncullah pertumbuhan hotel di Indonesia, dan pada abad yang ke-20 hotel-hotel di Indonesia itu berkembang. Ini pada masa penjajahan Jepang, di mana pada masa penjajahan Jepang itu kegiatan pariwisata baik wisata domestik maupun internasional itu diberhentikan. Fasilitas untuk wisata itu semua dipakai untuk kegiatan perang, seperti hotel yang dipakai pada saat itu untuk rumah sakit dan pemukiman para perwira atau pejabat Jepang. Lalu
objek-objek wisata di Indonesia itu terbengkalai, tidak terurus. Nah, ini adalah setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, pariwisata di Indonesia itu mulai berkembang. Mulainya perbaikan objek-objek wisata, mulainya perbaikan sarana dan prasarana. Lalu ada juga untuk penelitian dan pengembangan pariwisata. Nah, ini adalah definisi dari industri pariwisata. Industri di sini adalah suatu kegiatan jual beli, dan untuk pariwisata itu sendiri adalah suatu perjalanan wisata. Maka definisi industri pariwisata adalah sekumpulan dari beberapa bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Oke, di dalam industri pariwisata itu terdapat syarat-syarat yang harus ada di dalam industri pariwisata. Yang pertama itu harus adanya aktivitas wisatawan. Jadi, suatu industri pariwisata atau daerah harus ada wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut. Lalu yang kedua itu ada beberapa ragam bidang usaha pariwisata. Di daerah wisatawan itu harus ada ragam bidang usaha pariwisata, misal seperti mall, distro, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu juga harus ada proses produksi perusahaan, misalnya cenderamata, oleh-oleh, seperti itu. Nah, ini adalah skema industri pariwisata, di mana suatu industri pariwisata itu terdapat 5 skema di dalamnya. Yaitu yang pertama itu adalah layanan transportasi, yang kedua lodging operation atau penginapan, yang ketiga itu adanya aktivitas, yang keempat adanya toko rental atau jual beli, dan yang kelima atau terakhir adalah food and beverage, makanan dan minuman. Nah, di dalam transportasi itu mencakup kapal laut, penerbangan, bis, kereta api, dan lain sebagainya. Nah, di dalam lodging operation atau penginapan itu terdapat hotel, motel, camp, pension, dan lain sebagainya. Dan di dalam aktivitas itu terdapat rekreasi, bisnis, studi, dan pertemuan. Dan untuk food and beverage itu harus ada catering, restoran, bar. Lalu yang terakhir itu ada toko rental yang di dalamnya itu harus ada souvenir, seni dan kerajinan, mall, pasar. Tidak hanya di dalam industri pariwisata itu harus ada skema saja. Komponen pariwisata itu juga sangat penting di dalam industri pariwisata. Di sini komponen pariwisata itu ada 5. Yang pertama itu adalah atraktif, akomodasi, aksesibilitas, amenitas, dan yang terakhir itu adalah aktivitas. Nah, ini adalah atraksi, di mana dalam atraksi itu adalah adanya atraksi yang menarik. Misalnya untuk alam itu adanya pemandangan laut, sungai, pegunungan, dan lain sebagainya. Dan
Ini adalah yang buatan manusia seperti festival, seni budaya, barongseng, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah akomodasi, yaitu harus adanya kemudahan untuk tempat penginapan. Untuk tempat penginapan wisata di dalam suatu daerah wisata tersebut. Nah, harus ada yang namanya hotel, motel, beach house, villa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah aksesibilitas, yaitu harus adanya kemudahan untuk mencapai daerah yang dikunjungi, baik bisa melalui darat maupun udara. Nah, ini adalah media-media elektronik atau media cetak untuk penyalur aksesibilitas atau info. Lalu yang selanjutnya adalah amenitas. Amenitas di sini adalah adanya fasilitas penunjang. Nah, seperti ini. Ini adalah misal tempat rekreasi atau taman kota, itu harus ada tempat sampah, toilet, area wifi, kursi unik, ayunan, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir itu adalah adanya aktivitas atau adanya kegiatan wisatawan. Itu misalnya bermain arum jeram, snorkeling, melihat bawah dasar laut, dan lain sebagainya. Oke, untuk materi industri pariwisata sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah video ini. Untuk tugas pertama, silahkan kalian rangkum materi yang ada di video ini, lalu kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Lalu kalian foto hasil catatan kalian dan dibagikan di classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.